Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda Sari dengan NIM 210204501011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai underground power transmission and gas insulated transmission line pada mata kuliah transmisi daya listrik. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Underground power transmission, kedua, gas insulated transmission line. Nah, materi pertama yaitu underground power transmission. Selanjutnya yaitu pengertian saluran kabel bawah tanah. Saluran kabel bawah tanah atau underground kabel yaitu saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori saluran transmisi seperti ini adalah yang favorit untuk pemasangan di dalam kota karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca atau kondisi alam. Adapun komponen bagian utama yang dimiliki diantaranya yaitu 1. Hantaran atau konduktor, kedua isolator atau isolation, ketiga tabir atau screen, dan yang keempat yaitu selubung atau screed. Selanjutnya yaitu komponen bagian pelengkap. Adapun komponen yang dimiliki diantaranya yaitu 1. Bantalan atau bending, kedua perisai atau armor, ketiga bahan pengisi atau filter, keempat sarung kabel atau sheathing, dan yang kelima yaitu lampiran penahan bocor air. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik. Saluran transmisi listrik mempunyai 4 parameter yang mempengaruhi kemampuannya untuk berfungsi sebagai bagian dari suatu sistem tenaga, yaitu resistansi, induksi, kapasitansi, dan konduktansi. Parameter ini merupakan salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan saluran transmisi. Impedansi sering dibentuk oleh resistansi dan induksi yang terbagi rata di seperpanjangan saluran. Sedangkan konduktansi dan kapasitansi yang terdapat di antara pengantar-pengantar dari suatu saluran fasa atau tunggal di antara sebuah penghantar dan netral dari suatu saluran 3 fasa terbentuk admitansi paralel. Dalam perhitungan rangkaian saluran ekuivalen yang dibentuk dari parameter yang terjadi, 1. Meskipun resistansi, induksi, dan kapasitansi tersebut terbagi merata di sepanjang saluran. Baik, selanjutnya yaitu instalasi atau konstruksi. Adapun instalasi atau konstruksi yang dimiliki instalasi saluran bawah tanah yaitu 1. Konstruksi tanam langsung di halaman seperti rumput, taman, dan tanah biasa. Kedua, konstruksi SKTM tanam langsung di bawah trotoar atau jalan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu konstruksi XKTM persilangan atau closing jalan. Dan yang keempat yaitu konstruksi SKTM persilangan sungai. Selanjutnya yaitu keuntungan. Adapun keuntungan yang dimiliki dari underground power transmission yaitu 1. Tidak mudah mengalami gangguan, kedua faktor keindahan lingkungan tidak terganggu, ketiga tidak mudah dipengaruhi keadaan cuaca, keempat faktor terhadap keselamatan jiwa terjamin, kelima lebih bersih tidak ada kawat di udara, keenam lebih aman, ketujuh mudah penarikannya, dan yang terakhir yaitu peralatan lebih sederhana. Selain memiliki keuntungan, saluran bawah tanah juga memiliki kerugian. Di antaranya kerugiannya yaitu 1. Biaya pembuatannya mahal, kedua gangguan biasanya bersifat permanen, ketiga pencarian lokasi gangguan jauh lebih sulit dibandingkan menggunakan sistem hantaran udara, keempat sulit mengerjakan gangguan, dan yang kelima yaitu harga kabel lebih mahal dibandingkan saluran udara. Adapun gangguan yang mungkin terjadi diantaranya yaitu 1. Korasi selubung tanah, ini menyebabkan masuknya kelembaban ke dalam tanah. Kedua, pergerakan tanah menyebabkan putusnya kabel. Ketiga, kerusakan akibat getaran, hal ini dapat mematahkan selubung tanah. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang tidak baik seperti belokan yang terlampau tajam dan
pemasangan jointing yang kurang baik. Nah, kita kembali ke materi kedua yaitu gas insulated transmission line. Selanjutnya yaitu pengertian jalur transmisi terisolasi gas. Jalur transmisi terisolasi gas atau GILS adalah sebuah sistem untuk transmisi daya listrik dalam jumlah besar dengan jarak yang sangat jauh. Aplikasi dari GIL meliputi menghubungkan HV transformer dengan HV switchgear dalam pembangkit, menghubungkan HV transformer di dalam gua pembangkit untuk OH saluran di luar, menghubungkan isolasi gas switchgear atau GIS dengan saluran OH dan berfungsi sebagai saluran dalam GIS. Selanjutnya yaitu konstruksi GIL, terdiri dari 2 tabung konsentris aluminium. Tabung bagian dalam sekitar 180 mm diameter dan mempunyai penampang 5400 mm, sedangkan tabung di luar mempunyai diameter 500 mm, membentuk dinding yang mengandung gas isolasi. Di antaranya yaitu pos isolator berguna untuk menjaga konduktor berpusat di lapisan karangan mesin. Dan yang kedua yaitu perangkap partikel memastikan bahwa setiap partikel yang dihasilkan dari inchcarger terjebak dinding luar dan tidak mempengaruhi kualitas isolasi. Pemasangan sistem GIL. Adapun tempat yang biasanya dilakukan pemasangan sistem GIL yaitu 1. Pemasangan di atas tanah, 2. Di dalam terowongan, dan yang ketiga yaitu terkubur di dalam tanah. Selanjutnya yaitu perbandingan losses gaya. Seperti gambar di samping, kerugian di elektrik GIL diabaikan. Ini mengurangi biaya operasi karena diameter luar lebih besar, maka disipasi panas lebih baik daripada dengan kabel EHV, sehingga GIL tidak memerlukan sistem pendingin yang canggih. Adapun keuntungan yang dimiliki dari gas insulation transmission line yaitu diantaranya 1. Daya yang ditransmisikannya besar, 2. Losses dari transmisi yang rendah, 3. Kapasitansi yang rendah, 4. Resiko gangguan dari luar rendah, 5. Efek medan magnet rendah, 6. Tidak terganggu dengan sistem telekomunikasi, 7. Tidak mengganggu estetika keindahan, dan yang ke-6 yaitu tidak merusak lingkungan. Selain memiliki keuntungan, gas insulated transmission line memiliki kerugian, diantaranya yaitu 1. Biaya investasinya mahal, 2. Kontaminasi partikel menurunkan keadaan isolasi dari GIL, 3. Sulitnya mencari kegagalan pada konduktor, dan yang terakhir yaitu gas FS6 sangat berbahaya. Adapun metode pengecekan yang dilakukan pada gas insulator transmission line yaitu 1. Marry-Loop test adalah metode yang digunakan untuk memeriksa kebocoran arus pada sistem grounding. Metode ini melibatkan pengukuran resistansi atau resistance dan mengamati perubahan arus atau surcharge dalam loop sistem grounding. Dan yang kedua yaitu Verley Loop test, juga digunakan untuk memeriksa resistansi sistem grounding. Metode ini melibatkan penggunaan resistor dan pengukuran tegangan untuk mendapatkan resistansi loop grounding. Dalam pengujian ini, resistor Verley disambungkan ke loop grounding dan tegangan antara titik tegangan resistor dan grounding diukur. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai underground power transmission and gas insulated transmission line. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.